Suku Jawa adalah salah satu suku yang ada di Indonesia yang masih menjunjung tinggi kebudayaan leluhurnya. Kebudayaan yang penuh dengan simbol dan syarat akan makna masih melekat dengan masyarakatnya. Salah satu dari kebudayaan tersebut adalah upacara adat pernikahan Jawa, khususnya Pakem Panggi, yang menarik untuk dipahami maknanya. Upacara Panggi adalah bagian dari tradisi pernikahan adat Jawa yang melambangkan pertemuan atau penyatuan kedua mempelai. Upacara ini dilakukan setelah akad nikah dan merupakan rangkaian penting dalam adat pernikahan Jawa. Dengan runtutan sedemikian rupa, menjadikan upacara adat ini sakral bagi masyarakat Jawa. Upacara Panggi secara harfiah memiliki arti bertemu. Upacara Panggi memiliki momen yang sakral bagi pengantin pria dan pengantin wanita setelah sah menjadi pasangan suami istri. Para tamu ingkang winantu ing pakurmatan, minangka pikukuh dauping temanten badhe katindakaken upacara adat panggih temanten. Upacara Panggi diawali dengan mengaturkan pisang sanggan yang menjadi tanda mempelai laki-laki sudah siap dipertemukan dengan mempelai perempuan. Setelah pisang sanggan diterima oleh keluarga mempelai perempuan, selanjutnya mempelai perempuan keluar bersamaan dengan kembar mayang. Di sini, mempelai perempuan akan berjalan di belakang dua orang yang masing-masing membawa kembar mayang, sama halnya seperti mempelai perempuan, mempelai laki-laki juga diiringi dengan dua kembar mayang. Di dalam upacara Panggi, terdapat seorang dalang yang berfungsi untuk memandu upacara Panggi dari awal hingga akhir. Dalang itu pertama mengatur jalannya acara, kedua dalang itu menghidupkan suasana, dan ketiga dalang itu mengikuti apa yang sedang dilakukan oleh mempelai berdua itu. Jadi dalang itu selalu mengikuti itu, ibarat sepak bola dia adalah reporternya. Sedangkan fungsi dukun manten adalah menjalankan apa yang diperintahkan dan dibimbing oleh dalang tersebut. Mbak, kalau dukun manten ki apa harus wedok sing nemokne? Ya wedok kudune. Nek gak wedok ya gak matuk. Nek lanang kan dalange. Nek wedok sing nemokke, sing ndapukno ngono. Kudune ngono. Miat langening kalanggian aglar panda moncar, tinoner kekunang surem sorodetan padang, kasor lan pajare. Apa saja Pak prosesi dari Panggi, urutan dari prosesi Panggi dari awal sampai akhir itu apa saja prosesinya? Pertama adalah lemparan suruh, balangan suruh. Dalam prosesi temu manten ini, gantal atau sirih yang diikat oleh benang putih akan saling dilempar oleh kedua pasangan. Pengantin pria melemparkan gantal ke dada pengantin wanita sebagai tanda bahwa ia telah mengambil hati sang kekasih. Sedangkan pengantin wanita akan menunjukkan gantal ke lutut sang pria sebagai tanda bakti kepada sang suami. Ya, balangan sirih. Balangan sirih diartikan di situ balangan sirih atau suruh. Suruh itu artinya ngangsu kawruh. Istilah orang Jawa itu suruh ngangsu kawruh. Ngangsu kawruh itu mempelai berdua hendaknya mencari kawruh, pengetahuan, ilmu tentang hidup berumah tangga supaya hidup rukun, damai sejahtera, jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan seterusnya, seperti itu. Itu suruh. Dan juga suruh itu artinya kalau kata para ahli agama itu suruh dari kata sirih, itu dari kata sirilah, rahasia Allah. Jadi orang hidup berumah tangga atau namanya jodoh itu rahasia ilahi, kan begitu. Terus sirih itu dinamakan gantalan suruh.
gantalan sirih. Artinya suruh dua ini, suruh itu juga suruh temurose, yang artinya temuroso. Jadi temu manten adalah temuroso. Nah, sirih temurose itu dijadikan satu, terus digulung, diikat benang putih, yang artinya hidup berumah tangga itu cintanya diikat dengan cinta yang suci. Nah, terus kedua, setelah balangan suruh, ngidak telur, menginjak telur, yang ngidak endok istilah kan. Ritual menginjak sebuah telur ayam mentah oleh mempelai pria dilaksanakan sebagai harapan bahwa ia akan mendapatkan keturunan karena keduanya telah bersatu. Istri akan membasuh kaki suaminya sebagai tanda kasih sayangnya. Nyuci kaki, mempelai putra kan tadi dengan kaki kanannya menginjak telur, pecah. Nah, mempelai putri terus jongkok, di situ kan ada namanya yang dinamakan namanya itu yang wadah itu bokor kencono. Bokor itu wadah tempat, kencon itu emas. Jadi seperti tempat emas itu diisi air suci, air bening, terus ada kembang setaman. Nah, itu untuk mencuci kaki mempelai putra, yang artinya supaya langkahnya mempelai putra dan putri itu dalam melangkah mengarungi hidup berumah tangga dengan suci lahir batinnya. Terus gendong walimah, bapak di depan, mempelai putra dan putri di tengah, ibu di belakang. Jadi digendong dengan sindur. Sindur kata dasarnya isin mundur. Jadi kalau gendong pasti harus maju itu kan, ya, supaya juga setelah anak-anak tersebut hidup berumah tangga ya harus kehidupannya harus maju juga. Dan digendong dengan nama Jarit Sidomukti. Kalau aslinya orang dulu itu menamakan jarit yang untuk gendong itu namanya Jarit Sidomukti, yang artinya supaya atau doa orang tua supaya ananda berdua atau mempelai putra dan putri itu bisa mukti wibowo nyokrowati hamba dendo, hidup yang mulia. Artinya begitu. Terus setelah itu tadi gendong walimah, ada medot lawe wenang, dibentangan benang putih lawe, terus ditabrak, artinya dipotong lah, medot artinya. Terus selanjutnya setelah itu sampai di pelaminan, bobot timbang. Bapak duduk di pelaminan, di kursi pelaminan. Terus mempelai putra duduk di sebelah kaki sebelah kanan, mempelai putri di sebelah kiri, di paha ini kan, dipangku dua-duanya. Nah itu ibunya bertanya, berat mana pak? Abot endi pak? Anakmu lanang karo anakmu wadon. Nah, bapak menjawab, podo wae, sama saja. Ya. Itu artinya mempelai putra dan putri, orang tua wis ora sepikul segendengan, ora sedepo sekilan, orang bang cinde bang ciladan, yang artinya tidak pilih kasih. Walaupun anak mantu sudah tidak seperti anak mantu, jadi anaknya sendiri, artinya seperti itu. Selanjutnya masih ada kan, setelah bobot timbang terus nandur manten. Mempelai berdua berdiri di depan paliminan, mempelai putra di sebelah kanan, mempelai putri di sebelah kirinya. Terus bapak memegang pundaknya gini kan, mendoakan, mohon pada Sang Pencipta, mendoakan putra putrinya itu, ya artinya supaya menjadi keluarga yang bahagia sejahtera dan lain-lain. Itu artinya seperti itu, mohon pada Allah. Terus didudukan, ya itu namanya nandur manten itu. Manten itu ditandur. Mula orang nandur manten, nandur bibit unggul. Itu yang ditanam adalah bibit yang unggul, yang bagus, supaya keturunannya juga unggul juga kan begitu. Nah itu. Setelah itu kacar kucur. Ya, kacar kucur itu. Ritual ini dilakukan oleh pengantin pria yang mengucurkan uang logam beserta kebutuhan pokok seperti beras dan biji-bijian kepada sang istri sebagai simbol bahwa ia akan bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada keluarganya.
Setelah kasar kucur, terus pedotan panggang. Setelah pedotan panggang, dulang walima, dulangan itu kan, mempelai putra sama mempelai putri sama mempelai putra dengan sendok satu-satu itu. Setelah itu minum air bening. Setelah minum air bening, selesai, acara selanjutnya adalah sungkeman kepada bapak ibu. Tuh. Runtutan dari upacara panggih ditutup oleh sungkeman. Sungkeman memiliki arti menunjukkan bakti dan rasa terima kasih kepada orang tua atas bimbingan, kasih sayang, dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Memohon doa restu untuk membangun kehidupan rumah tangga yang baru dan menunjukkan sikap rendah hati dalam menghadapi kehidupan baru. Upacara panggih mencerminkan nilai-nilai kebudayaan Jawa, menekankan keharmonisan, tanggung jawab, dan penghormatan dalam pernikahan. Bagaimana harapan Bapak kedepannya untuk generasi penerus tentang upacara temu manten? Harapannya gimana? Ya, harapan saya mudah-mudahan generasi penerus banyak yang minat dan mau meneruskan, karena ini adalah adat budaya bangsa Indonesia yang harus dilestarikan supaya bangsa Indonesia ini tidak kelindih oleh budaya bangsa lain. Seperti itu harapan saya. Menurut saya upacara panggih ini keren banget karena untuk melestarikan adat Indonesia, anak-anak muda harus tahu dan paham akan upacara panggih ini. Semoga upacara panggih ini dapat dilestarikan terus-menerus hingga akhir nanti. Terima kasih. Menurut saya, upacara panggih dan adat temu manten ini merupakan suatu adat yang harus tetap dilestarikan oleh anak kaum muda sekarang. Karena adat temu manten ini memiliki banyak momen yang sangat bermakna dan sangat sakral. Sebagai seorang yang bukan berasal dari suku Jawa, ini merupakan pengalaman menarik menurut saya. Karena upacara panggih ini sangatlah berbeda dengan upacara yang saya ketahui sebelumnya. Pertama kali saya melihat upacara panggih ini, saya memiliki rasa keingintahuan yang besar terhadap gerakan-gerakan, simbol-simbol, momen sakral yang dilakukan dalam upacara panggih. Upacara panggih ini memiliki harapan terhadap pengantin untuk membangun keluarga yang harmonis.